Anda berada. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, yang terindah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim lagi, diberikan kesehatan oleh Allah dalam kegiatan ngaji online lagi yang diselenggarakan oleh Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Universitas Islam Malang dengan tema rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Imam Al-Ghazali salah satu imam atau ulama yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak atau tasawuf, bersama dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Banyak karya-karya daripada Imam Al-Ghazali ini, termasuk karya fenomenalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Sampai Ihya Ulumuddin ini saking fenomenalnya itu banyak para wali kutub mengkajinya. Ada juga orang alim di kota Tarim, ulama waliullah, meninggal dengan memeluk kitab Ihya Ulumuddin. Banyak karomah-karomah para waliullah terkait dengan Ihya Ulumuddin ini. Baik, di sini saya akan menerangkan, menjelaskan terkait dengan rahasia-rahasia puasa yang dijelaskan atau menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 fi asroris saum halaman 234 halaman 324. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Amma ba'du fa inna as-sawma rubu'ul imani bimuqtada qaulihi ta'ala as-sawmu nisfus sabri. Setelah memuji Allah, membaca bismillah, memuji Allah, membaca salat kepada Rasulullah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menyampaikan bahwa puasa itu seperempatnya iman. Dari mana? Dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa itu separuhnya sabar. Jadi orang berpuasa itu sudah dia menyandang separuh kesabaran. Wa bi muqtada qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Sedangkan puasa itu sabar itu separuh daripada iman. Berarti bisa dikesimpulkan atau natijahnya, kesimpulannya, the conclusion is puasa seperempatnya iman. Jadi kalau orang sudah berpuasa, dia sudah membawa seperempat daripada iman. Iman itu yang yazid wa yangkus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Secara umum, menurut Imam Al-Ghazali ini ada sekitar 15 yang saya simpulkan dari kitab Asrarus Shaum. Ada 15 rahasia di dalam puasa itu sendiri. Yang pertama, puasa itu seperempatnya iman. Jadi puasa itu bisa dikatakan seperempatnya iman. Orang kalau sudah berpuasa, dia sudah membawa seperempat iman. Yang selanjutnya, yang kedua, puasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, jadi ini namanya hadis qudsi ya. Kullu hasanatin bi'ashrin amsalihha illa sab'i mi'atin dhi'afin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya kata Allah menyampaikan kepada Rasulullah hadits qudsi ya, bahwa
seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada yang 10, ada yang 700, ada yang 100, ada yang 200 sampai 700. Kecuali puasa. Kalau puasa ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untukku, katanya Allah. Dan wa ana ajzibi, dan yang berhak kalau puasa itu untukku, yang berhak untuk membalasnya adalah saya sendiri, katanya Allah. Yang kedua adalah ajzibi, Allah sendiri yang akan membalasnya, puasa. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab." Az-Zumar ayat 10. Bahwasanya orang yang berpuasa, ya, itu mereka akan mendapatkan balasan yang tidak bisa dikira-kira. Bighairi hisab, tidak melewati hisab juga. Tidak terhitung maksudnya. Jadi Allah sendiri yang tahu berapa jumlahnya itu. Seperti halnya ada cerita di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan bahwasanya nanti ada suatu kaum yang kaum tadi mempunyai sayap. Mereka di hari kiamat ada suatu kaum mempunyai sayap. Mereka terbang di atas pagar surga, melewati pagar surga. Lalu ketemu dengan penjaga surga. Ditanyai oleh penjaga surga, orang yang terbang di atas surga tadi. Loh, kalian siapa? Saya umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Khazinul Jannah tanya lagi, loh, kamu sudah melewati hisab? Tidak, kami tidak melewati hisab. Loh, kamu melewati sirat, jembatan Siratal Mustaqim? Tidak, kami tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kaget ini Khazinul Jannah, malaikat Ridwan. Loh, kok bisa? Iya. Lah terus, kenapa engkau sampai derajat yang seperti ini? Kenapa engkau bisa menyampai derajat tidak melewati hisab, tidak melewati sirat? Mereka menjawab, abadnallah sirran fid dunya, fid dari dunya. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan sir. Puasa ini termasuk amalan sir, amalan yang rahasia. Tidak kelihatan manusia. Kita tidak tahu mana yang puasa, mana yang tidak, kita tidak tahu. Lalu karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sir, dengan rahasia, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kita di akhirat dengan rahasia pula. Yang selanjutnya, yang keempat, rahasia puasa menurut menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la khalufun famisaimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Yaqulullahu 'azza wa jalla, innama yadhru syahwatu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya bau daripada orang berpuasa, ya, karena siang hari kalau sudah berpuasa itu tidak makan apapun, mulut akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Itu menurut Allah, indallah atyabu indallah min rihil misik. Lebih harum daripada minyak misik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjaga syahwatnya, yang menjaga keinginan makannya, dan menjaga keinginan minumnya, menjaga haus tadi itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Itu katanya Allah. Jadi yang keempat, rahasia puasa daripada Imam Al-Ghazali adalah bau mulut yang dikeluarkan lebih harum, lebih harum daripada minyak misik. Yang kelima, rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an adalah
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil jannati babu yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaihi saumihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diucapkan kepada pintu surga yang bernama Rayyan, tidak akan masuk kepadamu, kepada surga dengan pintu Rayyan tadi, kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan orang-orang berpuasa tadi saya janjikan untuk masuk kepadamu di dalam surga ini yang berpintu Rayyan tadi. Dan mereka akan bertemu denganku sebagai ganti daripada puasa-puasa mereka. Bahwasanya di sini di akhir-akhir biliqaillah fi jazai saumihi. Orang-orang yang berpuasa, mereka akan diganjar, mereka akan mendapatkan balasan nanti di akhirat, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwasanya tidak ada nikmat yang indah, yang paling indah di akhirat nanti kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada orang-orang yang bisa bertemu dengan Allah. Bahkan orang-orang yang ibadahnya banyak sekalipun nggak bisa, kecuali diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengannya. Itu adalah nikmat yang sangat-sangat indah. Nggak ada lagi selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Seperti apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Makanya itu bisa dikatakan kenikmatan yang paling indah. Yang selanjutnya, yang keenam, kebahagiaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk orang yang berpuasa itu dua. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim farhatani, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bahwasanya orang yang berpuasa ini mereka akan dijanjikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika iftari, buka. Lihat, ketika kita buka puasa, bahagia. Sudah satu hari penuh lapar, ketemu makanan, maghrib makan, itu sangat bahagia, alhamdulillah. Makanya kita harus bersyukur. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala zika aftartu dhabatul maut wa talaitil uruk wa thabatal ajr insyaallah. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Insyaallah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an adalah likulli syai' babun wa babul ibadah shaum, as-shaum. Jadi segala sesuatu itu ada kuncinya. Segala sesuatu mempunyai kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Katanya Rasul, ada pintunya. Katanya Rasul, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Katanya Rasulullah, saya ini gudangnya ilmu. Barang siapa yang mau ke gudangnya ilmu, lewat pintunya dulu. Pintunya siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi orang yang berpuasa, puasa itu adalah pintu daripada semua kebaikan, pintu daripada semua ibadah. Yang ke-8, rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an adalah idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa nadi munadi ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr uksur. Bahwasanya di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa, Allah bukakan semua pintu surga dan tidak Allah tutup. Itu adalah kemuliaan daripada Allah untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu neraka. Ini keutamaan untuk orang-orang yang berpuasa tadi. Jadi keutamaan yang ketujuh adalah ke-8
Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Yang kedelapan, naumus shaim ibadatun. Ini dinukil walaupun ini hadis dhaif, tapi untuk motivasi ibadah, fadhailul a'mal itu tidak apa-apa. Ya. Tubihu li fadhailil a'mal. Jadi hadis dhaif itu tidak apa-apa untuk memotivasi dalam ibadah. Maksudnya bagaimana sih naumus shaim ibadah? Apa sih kok tidurnya orang puasa itu ibadah? Berarti saya tidur aja biar saya dapat pahala. Jangan. Bukan seperti itu. Pemikirannya, mafhum daripada hadits ini bukan seperti itu. Bahwasanya orang yang berpuasa tidur itu dapat pahala, itu ibadah. Apalagi kegiatannya, apalagi ibadahnya. Puasanya ibadah, diisi ibadah, masya Allah. Nah, itu adalah motivasi bagi kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Wong tidurnya sudah ibadah, apalagi zikirnya, apalagi gerakannya untuk kebaikan, gerakannya untuk sedekah, gerakannya untuk membuat orang lain bahagia. Yang ke-10 nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dibanggakan kepada malaikat Allah. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubahil malaikatu bisyab al-'abid fayaqulu ayyuhas syabab at-tariku syahwatahu li ajli al-mubadzili syababuhu li anta 'indi ka ba'di malaikati." Bahwasanya Allah bilang kepada para pemuda-pemuda, ini yang milenial ini seperti kita, wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, yang meninggalkan hal-hal yang enggak baik demi aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, engkau nanti di sisiku seperti para malaikat-malaikatku. Ini adalah janji Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, yang ke-12, ibadah tanpa riya. Bahwasanya puasa Ramadan atau puasa shaim itu ibadah yang tanpa riya. Kenapa kok tanpa riya? Iya. Bagaimana kita menunjukkan kalau kepada orang lain kita puasa? Hanya tidak makan, hanya mengasih tahu, kan nggak bisa. Puasa itu adalah pekerjaan yang tidak kelihatan. Tidak seperti sholat, Allahu Akbar, zikir, la ilaha illallah, sedekah, kelihatan semua, zahirah, yarahu al-insan. Tapi kalau puasa, la yarahu insan, jadi tidak bisa melihat. Bahkan ini kalau di teksnya di sini, kalau teksnya Imam Al-Ghazali, bimusyahadin minal khalqi wa mur'a. Tidak ada yang bisa melihat, makhluk yang lain tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Oh, dari tanda-tandanya, iya kan tanda-tandanya, tapi kan tidak jelas gitu. Bisa jadi orang berpuasa itu sehat, masih sehat, ya ada. Ini juga termasuk faedah atau keutamaan dari rahasia puasa tadi. Dia tidak bisa riya, karena nggak ada orang lain yang bisa melihatnya. Kalau ibadah, sholat terus di depan orang banyak, ingin dipuji. Kalau puasa tidak. Jadi puasa ini amalan yang tidak bisa riya. Yang ke-13, ibadah yang mengekang nafsu. Di dalam kitab Mau'izatul Hasanah, menurut Sayyid Abdul Ahad An-Nuri, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Akal dipanggil oleh Allah, ya akal, setelah kamu saya ciptakan, menghadap kepadaku. Akal menghadap kepada Allah. Setelah itu berpanggilah daripadaku, berpaling akal. Setelah itu Allah tanya ya akal tadi, wahai akal, man anta wa man ana. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada akal, akal, kamu siapa? Aku siapa? Katanya Allah. Akal menjawab,
Ana rabbi wa ana abduka dhaif. Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Wahai Allah, saya hambamu dan engkau dan saya hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka dhaif. Ini adalah kisah kenapa kok kita disyariatkan puasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Nafsu al-ammarah bisu. Nafsu setelah diciptakan dipanggil oleh Allah, wahai nafsu, sini. Tidak menjawab. Loh, ini gimana nafsu ini? Wahai nafsu, kamu pergi. Enggak pergi, diem saja di situ. Nafsu diem saja. Ngapain nafsu diem? Tanyai oleh Allah, wes gini aja. Siapa kamu? Dan siapa anak? Itu Allah. Ditanyai nafsu tadi. Katanya nafsu, anak-anak wa anta. Loh, saya, engkau. Ya Allah digitukan sama nafsu. Tidak tahu adab. Setelah itu Allah siksa nafsu ini ke neraka jahanam 100 tahun. Ini ada kitabnya lah ya. Jadi kitabnya bisa dicek di kitab Mau'izatul Hasanah Sayyid Abdul Ahad An-Nuri Al-Hanafi. Dicek. Diceritakan juga di kitab Durratun Nasihin seperti yang saya sampaikan di 3 hari yang lalu. Setelah itu nafsu setelah masuk ke neraka jahanam enggak nurut lagi. Disuruh dipanggil enggak nyaut, disuruh pergi enggak pergi. Akhirnya oleh Allah ditaruh di neraka kelaparan selama 100 tahun. Setelah ditaruh di neraka kelaparan, ditarik oleh Allah. Nafsu bagaimana sekarang? Akhirnya menjawab nafsu. Mengakui. Fa'akarat katanya. Ya Allah, saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada manusia untuk mengekang nafsu dengan berpuasa. Itu adalah kenapa puasa itu masuk ke dalam syariat manusia di syariat Islam ya. Dan juga ada cerita lagi. Kenapa sih kok harus puasa 30? Nah, ini diceritakan oleh di kitab Lawami'ud Durar oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Maliki. Lawami'ud Durar, kitab Lawami'ud Durar Syekh Muhammad bin Salim Al-Maliki, bahwasanya Nabi Adam dulu makan buah khuldi di surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah makan buah khuldi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diminta untuk berpuasa selama 30 hari. Karena apa? Karena buah khuldi tadi diem di fi jaufihi, di dalam ada yang meriwayatkan jaufi itu tenggorokan, ada yang meriwayatkan jaufi itu sudah masuk di perut.